kamu udah sekolah tinggi-tinggi ngapain kok malah keluar? Ngapain kamu keluar? Terus emang kamu yakin gitu kan? Kebetulan saat itu tidak ada yang menyupport saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, main jadi besti. Sore hari ini saya ada di Semarang. Saya akan mampir ke salah satu pengusaha wanita yang sukses di bisnis laundry dengan brand Orange Laundry. Teman-teman pasti penasaran, seorang wanita bisa sukses di bisnis laundry. Ingin tahu keseruannya? Yuk, kita masuk ke dalam, kita ngobrol, berbincang, dan tanya langsung kepada ownernya Orange Laundry, yaitu Bu Wulan. Yuk, kita ikut ke dalam. Assalamualaikum, selamat sore Bu Wulan. Selamat sore. Aduh. Aduh. Kedatangan tamu ini. Apa kabar Bu? Baik, luar biasa. Semangat terus. Baik teman-teman, ini kita sudah sama ownernya Orange Laundry yang heboh itu di Semarang dengan Bu Wulan yang juga di TikTok, di YouTube. Ini orangnya. Nah, sekarang saya udah berkunjung, udah resmi tanya-tanya. Boleh Bu ya? Boleh banget. Nah, Boleh jadi banget. kita akan bertanya seputar bisnis laundry kepada seorang wanita yang sukses mempunyai belasan cabang. Nah, kita langsung aja. Bu Wulan, sejak kapan Bu Wulan terjun ke bisnis laundry? Tahun 2010. 2010, berarti sekarang udah 15 tahun Bu ya? 15 tahun yang lalu. Nah, itu ceritanya bagaimana Bu? Kok tertarik ke bisnis laundry seperti ini? Ya, karena dulu awalnya pengguna jasa laundry, Pak. Oke. Jadi berawal dari karena saya seorang karyawan, dulu kan pegawai bank tuh. Oke. Jadi saya harus mencari tempat laundry yang memang terpercaya buat nyuci blazer saya, buat nyuci seragam-seragam kantor gitu kan. Nah, itu Ya. saya tuh saat itu 15 tahun yang lalu nih, Pak. Itu susah banget, Pak. Oh, jadi posisinya banget. bapaknya kerja, ibunya juga kerja. Betul. Jadi untuk cucian mau nggak mau di laundry Bu ya? Iya, otomatis. Oke. Saat itu saya belum menikah, Pak. Oh, masih belum menikah. Masih Belum single ya? menikah, masih Belum single. menikah, ya. 15 tahun yang lalu pas itu belum menikah, saya masih kerja di bank. Ya. Saya mau cari tempat laundry yang profesional tuh susah banget. Oke. Terus saat itu saya kepikiran gitu, wah ini kayaknya kalau saya buka laundry yang memang terpercaya, yang profesional, kayaknya bagus nih gitu, kayaknya peluang nih gitu. Karena saat itu memang masih jarang, Pak. Kalau sekarang udah banyak banget ya. Ya. Kalau dulu masih jarang banget gitu. Berarti ibu mengawal dari seorang bankir, ranting setir menjadi pebisnis laundry. Betul. Nah itu nggak gampang nih teman-teman. Iya. Men-switch dari mental pekerja seorang bankir yang notabene rapi, wangi, berhadapan dengan customer-customer yang elit, langsung banting setir menangani cucian. Ini suatu hal yang tidak mudah. Kenapa? Dari karyawan yang sudah mapan di sebuah bank, kemudian beliau banting setir menjadi pebisnis laundry. Awal mula buka apa Bu suka dukanya? Wah ya banyak banget ya. Banyak banget suka dukanya karena saat itu memang laundry itu masih jarang. Oke. Kemudian kita dari yang namanya karyawan kita nggak ngerti, blank banget yang namanya usaha itu kayak gimana. Kemudian benar-benar trial error itu benar-benar aduh merangkak-rangkak dari benar-benar berdarah-darah menangis-nangis gitu, Pak. Wah, berarti Ibu nggak ada mentornya atau yang ngasih tahu nggak ada? Aduh ya saat itu masih Hanya- belajar sendiri gitu, Pak. Otodidak, Bu, ya? Ya, otodidak lah ya. Nah, ini luar biasanya Bu Wulan nih. Beliau orangnya cerdas, orangnya smart, dari buka laundry nggak tahu apa-apa berani buka. Itu suatu langkah yang luar biasa. Kalau sekarang sudah enak, ada buka YouTube, buka Facebook, sudah ada tutorial-tutorial untuk membuat sebuah bisnis laundry yang modern. Kemudian ketika Ibu merintis, jatuh bangun, berdarah-darah, apakah dari keluarga support Bu? Kebetulan saat itu tidak ada yang menyupport saya. Ah, Nangis. ini terus terang banget tuh. Nggak ada yang menyupport saya terus terang karena memang dari orang tua juga kayak kamu udah sekolah tinggi-tinggi ngapain kok malah keluar. Saya saat itu kan sudah pegawai tetap gitu kan. Ya, Orang ya. tua sudah seneng, sudah ngapain kamu keluar, terus kamu yakin gitu kan di situ Ya. ini gitu. Jadi ya sudah kita fight aja gitu. Pokoknya saya mau nunjukin bahwa oh kita itu bisa kok gitu loh, walaupun kita itu pemula awal banget, tapi kita kalau berproses, kita nikmati prosesnya, kita terus upgrade diri, saya yakin bisa banget untuk kita berkembang di situ. Nah, itu kerennya Bu Wulan. Beliau tetap touch, tetap tangguh menghadapi goncangan dari luar maupun dari dalam. Keluarga nggak ada yang support, tapi beliau hari ini buktikan punya berapa belas cabang. Saya yakin orang rumah sudah beda ya Bu sekarang ya. Iya. Jadi itu
saya temuin di hampir teman-teman yang buka usaha laundry, termasuk saya juga awal-awal buka usaha laundry juga nggak ada yang yakin. Kenapa? Teman-teman saya semuanya ngejek, semuanya mencemooh. Kamu tentara kok buka usaha laundry, buka usaha nyuci-nyuci baju kayak babu aja. Itu terjadi teman-teman. Makanya teman-teman yang baru pemula, yang masih dilecehkan, diremehkan, nggak usah bingung, nggak udah pusing. Ada contohnya Bu Wulan ini yang belum sekolah tinggi-tinggi, ternyata sukses di bisnis laundry. Kemudian suka duka yang lain, mungkin kan laundry ini masalahnya di karyawan Bu. Ya, betul. Untuk karyawan Ibu menerapkan sistem seperti apa nih? Ya, untuk karyawan kita pasti yang namanya karyawan SDM itu memang paling rumit sekali ya. Paling rumit sekali. Jadi kita memang sebisa mungkin untuk ada kontrak kerja gitu ya. Oke. Kontrak kerja supaya mereka lebih betah gitu. Ya. Kemudian kita juga ada pelatihan-pelatihan supaya membuat mereka itu lebih expert lah istilahnya. Jadi kita memang bukan hanya asal gitu, semuanya ada pelatihannya, ada trainingnya sebelum mereka bekerja di tempat kita. Nah teman-teman, satu catatan dari saya. Kalau Anda baru buka laundry, belum tahu apa-apa, orang yang nggak mau repot, jangan pernah membuka laundry full service. Tapi bukalah laundry yang self-service. Karena apa? Anda nggak akan repot. Anda nggak akan bingung dengan karyawan-karyawan yang keluar masuk-masuk itu. Anda nggak akan repot dengan komplain. Saran saya, Anda yang baru mulai buka atau belum siap mental, bukalah laundry self-service. Kalau udah seperti Bu Wulan, seperti saya, silakan naik kelas, upgrade ke laundry full service. Kemudian ketika Bu Wulan berjalan, sekarang udah berapa cabang Bu? Sudah 1 lusin, Pak. 1 lusin, tepuk tangan dulu. Wah, luar biasa. 12 cabang itu tidak mudah. Untuk ukuran Semarang udah luar biasa. 12 cabang dengan karyawan berapa orang tuh Bu? Hampir 50 sih, 40-50-an. 40 sampai 50. Nah, Bu Wulan sudah membuka lapangan kerja di Semarang. Yang tadinya beliau jadi karyawan, sekarang mempunyai karyawan 40 sampai 50 orang. Ini sukses yang luar biasa. Makanya saya harus siarkan, saya harus gelurakan agar teman-teman di daerah, teman-teman yang baru buka laundry bisa mencontoh Bu Wulan, bisa mencontoh Orange Laundry. Bu, dari 12 cabang itu di Semarang semua? Betul, saat ini memang di Semarang semua karena memang saya masih kepengen nantinya ke depannya kepengen membangun tim sih Pak supaya kita bisa ekspansi lebih jauh gitu. Saat ini karena yang bisa saya tangani hanya di sini saja. Boleh. Tapi saya di Magelang pernah lihat ada Orange Laundry juga. Itu Pak, nama Orange Laundry itu kayaknya sudah terlalu pasaran ya di mana. Oh, gitu. Berikutnya dari 12 outlet itu semuanya konsepnya full service atau self service Bu? Semuanya full service. Full service ya? Ya, Jadi masih mengagendakan cuci kiloan, satuan premium, sepatu, tas semuanya di tangan Ibu ya? Betul. Jadi yang ada self service-nya hanya di sini di cabang utama. Jadi di cabang utama memang kita ada self service, ada full service. Tapi kalau yang di tempat lain itu kita memang full service semua saat ini. Nah, ini upgrade-nya. Bu Wulan ke depan harus membuka yang self service. Ya. Yang mesinnya banyak. Ini saya akan buka 2 tempat. Satu di Jalan Durian, yang sampingnya 2 laundry besar itu. Saya akan buka yang ketiga. Kemudian saya buka di Sambiroto. Semuanya mesinnya banyak, buka 24 jam, dan genrenya self-service. Karena kalau daerah mahasiswa, daerah padat, itu recommended Bu. Ibu harus coba juga, jadi nanti inkubasi bisnisnya nggak setengah-setengah. Iya. Punya yang self-service, punya yang full service. Jadi nanti ke depan tinggal mana yang mau didorong. Yang daerahnya mahasiswa, rapat, maunya murah-murah, pakai self-service. Kalau daerahnya pemukiman seperti ini, pakai full service. Jadi Ibu udah punya 2 genre laundry yang semuanya bisa diandalkan. Kemudian, Bu, harapan Bu Wulan ke depan untuk bisnis laundry Semarang ini apa Bu? Harapannya ya untuk bisnis laundry untuk saya nih. Untuk bisnis laundry dan untuk Ibu dong. Ya harapannya sih akan semakin bertumbuh semakin banyak ya. Jadi kita akan lebih berkembang lagi. Tentu saja bukan hanya sekedar berkembang, tetapi saya ingin sekali membuat usaha laundry itu menjadi sesuatu yang memang bisa diandalkan, tidak dipandang sebelah mata, dan juga bisa lebih profesional sehingga orang itu punya pilihan ya. Memang kita punya market yang berbeda-beda ya. Jadi kita memang harus memiliki market tersendiri di Semarang, mana yang mau kita sasar seperti itu. Harapannya pengusaha laundry di Semarang ini ya semakin maju, semakin bersaing lebih baik, lebih sehat. Jangan banting-bantingan harga lah harapannya. Tuh teman-teman, yang banting-banting harga dengarkan. Jadi untuk merekrut pasar, untuk merebut pasar, nggak melulu harus jual murah. Tapi dengan jual kualitas, jual opening 24 jam, jual kemudahan-kemudahan yang mungkin bisa di-create atau dibuat oleh teman-teman sekalian sesuai dengan daerah masing-masing. Teman-teman, kita akan room tour. Ini lihat mesinnya udah. Kita akan ke sebelah, melihat-lihat sambil diterangin oleh ownernya langsung. Teman-teman harus tahu dalemannya Orange Laundry. Ayo, kita akan room tour, melihat-lihat ke samping. Let's go.
Nih sini area penerimaan ya Bu ya. Ya, area kasir. Area kasir, Kita penerimaan. memang masih banyak kiloannya ya, jadi kiloannya masih cukup lumayan mendominasi. Nantinya Oke. mungkin harus kita tingkatkan kesatuannya ya Pak. Ya, jadi Karpet-karpet, ini udah satuan Bu ya. ya udah Ini satuan ya. Ya, Jadi satuan, Karpet ini untuk- kiloan. Udah sepatu juga udah Bu ya. sudah dong, sudah. Ya, teman-teman bisa dilihat sepatunya like new. Nah, ini seperti ini. Nah, ini yang kiloan, ini yang sepatu. Ya, untuk Sepatunya udah jas-jas gitu. Bagus banget. Nah, ini kita cek untuk satuan premiumnya. Nah, ini sudah bagus. Tinggal mungkin hangernya pakai yang hitam, Bu. Hangernya ya, Ya, yang hitam karena pinginnya jauh. orange gitu. Orange. Orange. Lebih eksklusif pakai yang hitam. Walaupun nanti mereknya orange, tapi kalau pakai yang hitam jauh lebih eksklusif. Ya, siap. Teman-teman, kita sudah room tour. Kemudian yang paling terakhir nih Bu Wulan. Dengan banyaknya yang buka laundry sekarang di Semarang, saya yakin orang itu banyak ditempel orang ya kan? Betul. Jadi menyikapi seperti itu, apa yang Bu Wulan lakukan? Nggak apa-apa sih, persaingan akan selalu ada dan kita dimanapun berada tetap akan ditempel orang juga. Atau kita nempel. Betul, betul, betul. Jadi kita harus selalu menjaga kualitas kita dan memiliki nilai tambah. Apa yang membuat orang lain lebih memilih kita, apa yang membuat orang lain harus laundry di tempat kita, itu yang harus kita tonjolkan. Bersaing sehat lah harus. Nah, itu teman-teman, Mbak Wulan sudah open mind, open heart juga, sudah nggak baperan. Artinya apa? Beliau sudah menerima kalau orang yang laundry ditempel atau dekat-dekatnya ada, nggak ada masalah. Kenapa? Laundry mau berapapun, yang penting sebaran pelanggannya masih cukup, masih banyak, pasti tetap laku. Pasti tetap akan dapat pelanggan. Tinggal adu kualitas, adu layanan saja. Jadi Bu Wulan sudah membuktikannya. Walaupun dikepung oleh kompetitor banyak, beliau tetap existing dan tetap semangat sampai mempunyai 12 cabang. Saya doakan yang like dan subscribe channel ini seperti Bu Wulan sukses Amin. mengelola bisnis laundry-nya. Terus belajar agar terus banyak dapat ilmu, terus silaturahim agar terus banyak dapat solusi, dan terus action agar terus banyak dapat cuan. Mentor Laundry Channel, gaspol.